Sudah Itu lestari. kenapa pilihan lo atau memang karena dorongan dari pecinta binatang kah atau gimana? Memang kan dari awal kan memang program konservasi di shelter udah berjalan sebelum YouTube itu ada. Dan memang jujur gue juga memelihara ular yang memang nggak bisa dilepas dari di alam karena memang ular-ular itu adalah hasil dari ternakan, dari tangkaran. Ular dari tangkaran itu nggak mungkin dilepasin karena memang mereka nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa survive karena bukan ular liar gitu, ular tangkaran itu. Nah, beda sama garaga. Garaga ini ular yang emang gue dapat dari rescuean karena dia konflik sama manusia di Sumedang. Kita rescue, kita amanin, kita rehab. Setelah udah direhab kan dia sehat. Nah ternyata kan viral. Ya ketahannya garaga dilepas itu karena viral. Nah disitulah gue agak sedikit berat untuk ngelepasin awalnya. Cuma banyak teman-teman yang emang ngasih masukan. Balik lagi ke misi awal lu apa? Konservasi. Berarti kalau emang balik lagi ke misi awal lu untuk penyelamatan, lu harus lepas dia ke alam. Karena udah seperti itu simbolisasinya, oke. Dan akhirnya ego yang harusnya gue nggak mau ngelepas si garaga ke alam, itu akhirnya udah kalah sama yang namanya tekad dari misi awalnya lagi, balik lagi ke konservasinya ular. Tapi setelah garaga dilepas, kan sempat di videoin juga tuh masuk di YouTube. Respon atau komentar dari para pecinta garaga gimana tuh? Ya mereka banyak yang kecewa, ada beberapa yang ngedis channel gue malah. Karena memang udah terlalu over dia sayangnya ke garaga. Tapi di satu sisi ya Pak Haji selalu kasih tahu bahwa apa yang Pak Haji lakuin memang harus kayak gitu. Karena kembali lagi ke kelestarian ular alam itu memang harus di alam bukan di kandang. Pak Haji bilang gitu ke mereka dan akhirnya beberapa yang paham bisa mengerti. Nah, sebenarnya akan ada garaga-garaga lain yang harus gua selamatin, bukan cuma garaga itu. Sebenarnya banyak dan sekarang pun di rumah itu ada hampir 6 king cobra liar yang ada di rumah karena direscue. Karena emang konflik dengan manusia, ada yang masuk ke dalam dapur orang, ada yang emang kita temuin di kebun karet mau dibunuh orang, macam-macam gitu loh. Dan memang gue juga bingung kenapa garaga kok Beda, seviral itu, sebeda itu gitu loh. Tapi kita juga monitoring terus kok. Maksudnya 6 bulan setelah pasca perilisannya kita nggak tinggalin. Kita pantau dia kemana larinya, dia makan enggak di situ. Kalau emang dia nggak bisa hidup di hutan ini ya pasti kita balikin ke shelter lagi untuk nyari tempat lain yang lebih bagus. Dilepas kemana sih? Di sekitaran Jawa Barat. Oh masih di Jawa Barat. Cuma kenapa Panji rahasiain posisi pelepasannya karena jujur king cobra itu adalah target buruan utama untuk para pemburu ilegal karena darahnya itu mahal, empedunya suka dibikin obat. Saya khawatir kalau misalkan kita ngasih tahu lokasinya di mana, malah nantinya diburu sama orang. Makanya kita silent, kita sembunyiin untuk lokasi. Tapi lo pribadi ada kekhawatiran nggak sih ketika dia dilepas akan berkonflik lagi dengan manusia gitu? Kalau misalkan tempat pelepasannya dekat dengan pemukiman pasti. Tapi ini yang emang kita gunakan untuk lokasi pelepasannya itu ada lokasi yang memang sangat jauh dari pemukiman dan mustahil lah untuk dia konflik lagi dengan manusia kecuali emang orangnya datang ke situ. Tapi ketika dia tidak mendapatkan makanan, kan biasa kan seperti itu. Iya, mati. Habitatnya yang akhirnya dia harus mencari ke pemukiman atau gimana itu kan. Tapi seperti itu nggak mungkin kan? Sebelum melakukan pelepasan, Pak Haji juga melakukan survei selama 3 bulan, di mana kita cek dulu untuk kondisi geografis tempatnya, pohonnya aman atau enggak, kemudian ada cadangan air untuk dia minum atau tidak, ada makanannya enggak, terus ada banyak aktivitas manusia tidak di sekitar situ. Ternyata semuanya clear, jadi semuanya memang sudah layak untuk jadi zona pelepasan. Jadi kita rasa itu layak, akhirnya kita lepasin di situ. Nah lo tadi bilang katanya 6 bulan akan dipantau segala macam. 3 bulan. 3 bulan per 3 bulan. Seberapa yakin lo akan ketemu sama dia lagi gitu kan setelah di alam bebas seperti itu? Ya yakin, karena posisinya gini, king cobra itu berbeda dengan ular lain yang emang dia tidak teritorial. King cobra itu teritori. Jadi ketika dia dilepas dan dia betah di satu tempat itu, dia nggak akan jauh. Daya jelajahnya cuma 2 km dari lokasi pelepasan. Jadi gue punya tim yang emang cukup di Purwakarta untuk ngelakuin monitoring. Jadi gue akan sebar tim itu, termasuk gue yang untuk turun di lapangan langsung untuk nyari dan ngelihat langsung dia kegiatannya di alam seperti apa. Lo tadi sempat bilang ada king cobra juga 6 di rumah. Ya. Lo treatment sama nggak sih seperti Akan dilepas. Nggak pasti ketika ada di tempat lo dia treatment sama. Kita kasih makan dengan baik, kita obatin kalau dia memang luka, kemudian kita kasih kandang yang baik. Nanti setelah memang sudah 6 bulan rehabilitasi, setelah kita rasa dia emang udah bisa untuk dilepas liarkan, kita riliskan lagi ke alam kayak gitu. Karena programnya kan lebih ke rescue, rehabilitasi, kemudian langsung kita rilis.
Tapi sangat menyayangkan nggak sih subscriber lu berkurang tuh Iya, banyak pada saat lu orang-orang yang akhirnya kabur. kurang gitu. Jadi semua itu berpatokan karena Garaga. Iya, gue sih enjoy ya, karena jujur sebelum Garaga pun gue udah jalan di YouTube dengan program konservasi ini. Bicara Garaga ya, gue anggap Garaga mah bonus aja lah, dalam artian dari Allah gitu ya. Ketika memang Garaga nggak ada ya, gue percaya Tuhan masih ada lah. Rezeki nggak kemana bang, pasti ada jalan lain yang bisa untuk gue dapetin ke depannya tanpa Garaga juga kayak gitu. Thank you Ki.